Kak Cie, gimana nih? Kak Sia kayaknya marah, salah aku. Nggak seharusnya datang bulan sekarang, tapi kamu tahu kan, cewek paling rentan saat seperti ini. Hanya permainan, jangan terlihat tidak bisa menerima. Ayo. Kamu sendiri. Pacar paling penting. Cie, Ya, kamu masih ingat apa yang aku bilang waktu kita baru pacaran? kamu banyak bicara, mana aku ingat semua. Jangan cari-cari masalah. Ayo lanjut minum. Ayo. Waktu itu aku bilang, kalau kamu tidak mencintaiku lagi, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Sudah larut. Zen pulang sendirian tidak nyaman. Aku antar dia sebentar. Kak Sia, kamu juga lagi datang bulannya. Mobil Kak Cie itu mahal loh, kalau kamu begini. Bisa-bisa mobilnya jadi kotor. Aku akan naik taksi. Tunggu dulu. Ongkos taksi dan biaya bersih-bersih taksi, ambil uangnya. Kak Sia. Ini loh, dibeliin langsung sama Kak Cie. Sekarang buat kamu pakai aja. Aduh. Nggak bisa keluar. Aku benar-benar bodoh. Kursi penumpang depan itu posisi khusus pacar. Posisi ini bukan lagi hak eksklusifku. Kamu sudah bangun, tadi malam sangat berbahaya. Untung ada orang baik yang mengantarmu ke sini. Orangnya di mana? Aku ingin berterima kasih. Mungkin sudah pergi, dia menemani sampai pagi. Mungkin lihat kamu sudah baik-baik saja, jadi dia pergi. Halo. Subansia, kamu gak ada habisnya ya? Cepat pulang. Kamu mau apa? Kamu belum boleh pergi. Nggak apa-apa, sakit haidku ini sudah lama, nggak masalah. Siapa bilang kamu sakit haid? Kamu keguguran. Maksudmu, aku pingsan bukan karena sakit haid, tapi keguguran? Jangan terlalu sedih, ini baru 1 bulan. Istirahat di rumah sakit beberapa hari saja sudah baik, kamu masih muda.
Bansia. Ah. Karena kamu bersikeras, ayah juga nggak mau menghalangimu lagi. Sempatkan bawa Cie pulang, kita bahas pernikahan kalian. Dulu Cie selalu bilang, aku ini artis besar. Kalau menikah, bisa kehilangan sebagian penggemar. Jadi dengan alasan untuk kebaikanku. Terus menunda pernikahan kita, sekarang aku. Sudah nggak butuh lagi, ayah. Aku dan Cie sudah putus, kamu kan dulu bilang. Mau mengenalkanku dengan calon jodoh. Bisa dijadwalkan sekarang. Cepat ke sini, air jahe gula merah sudah matang. Datang. Aku buatkan air jahe gula, minum biar lebih enakan, ayo. Panas enggak? Ada satu lagi. Ini. Sudah lebih nyaman? Kexia. Kamu sudah pulang ya? Kemarin malam kamu pergi kemana? Kok pulangnya sampai larut sekali? Kamu sedang menuduhku? Dia memakai baju tidurku, keluar dari kamar utama kita. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Kakak Sia, kamu salah paham. Aku tidur di sini tadi malam, ku mau pabanggan pejai. Bajuku kotor karena tamu bulanan, jadi Kakak Cia terpaksa memberiku bajumu untuk ganti. Maaf, ini semua salahku. Aku yang bikin kamu tidak senang. Aku akan ganti bajuku sekarang. Tanaman potku. Aduh, Cuma tanaman pot, beli lagi saja. Kan bisa. Zen. Ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku 5 tahun lalu. Kamu tidak ingat lagi? Nanti kalau aku sudah punya uang, akan kuberi kamu 990 mawar. Bagaimana? Menurutku ini lebih baik daripada mawar. Bunga tidak selamanya mekar. Aku lebih suka ini, bisa dimakan sekaligus dilihat. Manis sekali. Kamu juga coba satu. Kakak Cie, kalau kamu harus memilih antara aku dan Kakak Bansia, kamu akan pilih siapa? Cie. 3 orang dalam hubungan itu terlalu sempit. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa lagi darimu. Kamu kenapa di sini? Kakak Sia, kamu kenapa di sini? Bukannya bos Ji bilang kamu tidak enak badan? Pemeran utama wanita Xian Jian diganti jadi Sen. Kenapa panik? Sekarang ini ruang riasanku. Subansia, kamu terlalu sombong. Kamu pikir perusahaan tidak bisa hidup tanpa kamu? Kakak Cie bilang, akulah yang paling cocok untuk jadi pemeran utama Xianjian. Kamu. Subangsia, aku akan buktikan pada semua orang. Kalau yang Zen tidak kalah darimu, akan kuambil semuanya darimu, satu persatu. Lanjutkan. Bantu aku lakukan sesuatu. Kamu datang. Bukannya aku sudah bilang? Kalau tidak enak badan, tidak perlu datang ke perusahaan dulu. Xianjian, kenapa diganti jadi yang Zen? Ini keputusan perusahaan. Huai ingin go public. Tidak bisa hanya mengandalkanmu. Untuk drama Xianjian ini, kami investasi hampir 300 juta. Agar yang Zen bisa jadi dirimu yang kedua. Aku persiapan setengah tahun, audisi 3 kali. Baru direstui sutradara yang kemampuan akting yang Zen. Audisi awal saja gagal. Tak takut bangkrut? Jadi di film ini, ku beri kau peran lain. Kau mau aku jadi batu loncatan yang Zen? Denganku dia bisa meroket? Katakan sekali lagi, ini keputusan perusahaan. Sudah, jangan marah. Malam ini kutantimu makan di rumah, ya? Cie, kau masih ingat impian lamaku? Impianku jadi ratu layar lebar. Kalau impianku jadi agen terbaik. Hanya membesarkanmu. Cie, ku terima kau tak mencintaiku.
Juga kuterima kau meninggalkanku untuk lain. Tapi tak bisa kuterima kau seenaknya. Menyia-nyiakan hatiku, kau yakin? Aku akan terus memaafkanmu tanpa batas. Kopinya kok manis banget. Kopi bapak sekarang. Selalu diseduh Kak Sensen. Bikin yang pahit saja, biar aku tetap tenang. Kembalikan seperti dulu. Mau pakai gula berapa sendok? Tanya Subansia. Siap. Sebelum yang Sensen datang. Kopiku selalu diseduh Bansia. Kaxia, bahaya. Sutradara yang dukungmu di Weibo bilang cuma kau. Pemeran utama pilihannya. Lalu netizen salah arah, bilang. Kau dikatrol sutradara yang, bahkan. Bahkan apa? Yang Shenzhen posting di Weibo. Bilang peran utamanya diraih. Karena kemampuan, dia posting sekarang. Bukannya tambah ranyam? Yang parah, ada yang lewat postingannya. Nemu akun rahasianya. Isinya keseharian pacaran. Dengan Bos Ji, sekarang online rame. Banyak fans CP mereka. Bilang Bos Ji. Gelontorin uang untuk cewek, Kak Sia jangan marah. Mereka semua hanya omong kosong. Hanya kamu dan Bos Ji. Yang benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Bos Ji, apakah Yang Zen sedang menjalin hubungan diam-diam? Apakah Yang Zen mendapat peran utama karena hubunganmu? Maaf, konferensi pers besok akan memberikan penjelasan. Mohon beri jalan. Lihat, Su Bengxia juga Kelliwer. Bukankah sebelumnya dikatakan Subansia adalah calon istri Bos Huai? Tanya dia juga bisa. Bos Ji tidak pernah mengakuinya. Kurasa Su Bengxia hanya membanggakan diri. Su Bengxia, apakah kamu mengaku pernah menerima aturan tersembunyi dari sutradara yang? Su Bangxia. Wanita tidak bermoral, aku menyukaimu selama ini. Ternyata kamu menjual tubuhmu untuk sumber daya. Aku akan menghancurkanmu. Kak Chi, aku sedikit takut. Ayo kita pergi dari sini, ya? Zen sangat terkejut. Aku harus tinggal menemaninya. Kamu istirahatlah. Jangan tunggu aku. Ternyata bukan dimulai setahun lalu, tapi 2 tahun lalu. Sangat manis. Aku suka makan udang tapi malas mengupas. Kak Cie bilang, kapanpun aku ingin makan udang, bisa memanggilnya. Dia akan mengipasnya untukku. Hari ini ulang tahunku. Kak Cie memberiku 990 mawar. Aku sangat bahagia. Hari ini aku haid. Kak Cie tidak hanya memasak air gula merah, tapi juga memelukku dan menghangatkan perutku dengan tangannya. Aku sangat bahagia. Nona Su, apakah kamu tidak ingin barang-barang ini lagi? Cie, jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku akan bilang semuanya dari duniamu. Kaxia. Sutradara yang mengunggah. Adegan ambisi kamu dengan Zenzen. Sekarang reputasi kalian berdua di internet sudah berbalik. Sudah berbalik total. Yang Zenzen tidak menghafal dialog. Hanya mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga terbongkar. Sangat memuaskan. Sudah, jangan terlalu mencolok, jangan sampai didengar. Ya. Kak Cie, bagaimana mungkin yang Dao punya? Barang-barang itu? Jangan-jangan Kak Xie yang... Adegan uji coba Siansia, ini rahasia tingkat tinggi. Hanya departemen produksi yang punya backup, aku sudah periksa, tadi malam.
Ada peretas yang menyerang jaringan perusahaan. Bos Ci, tolong tanda tangani dokumen darurat ini. Pihak endorsemen sangat buru-buru. Baik, Tapi Kak Cie, aku sangat takut. Sekarang banyak sekali orang yang mencaciku di internet. Aduh, tolong bantu aku dong, Kak Cie. tenang saja soal urusan di internet. Sudah aku serahkan ke tim PR. Untuk penanganan darurat. Benarkah Kak Cie? Aku tahu. Kamu yang paling baik padaku. Kalian sibuk? Aku tidak akan mengganggu dulu. Saya di sini ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa pembahasan panas di internet tentang Xianjian. Bos Chi, apakah yang Zen mendapatkan peran utama wanita di produksi besar? Ini karena hubungannya dengan Anda? Ini semua salah paham karena kurangnya komunikasi dengan Yang Dao. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara kita semua. Pemeran utama wanita untuk drama Xianjian ini sebenarnya tetap Subansia. Sedangkan yang Zen hanya peran pendukung wanita. Kalau Su Bengzia, kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan seperti rumor yang beredar. Dia tidak akur dengan yang Zen? Betul. Jangan-jangan Su Bengzia tidak akan datang? Kalau begitu konferensi pers ini, Kak Cie, apakah Su Bengzia benar-benar tidak akan datang? Tenang saja, dia paling mengerti situasi. Pasti akan datang. Siapa yang merupakan Bos Chi? Ini paket kilat untuk Anda. Dari Nona Subansia. Kontrak pemutusan. Su Bengzia dan Huai akan berpisah. Huai bisa seperti sekarang ini semua berkat Subansia. Kalau Su Bengzia pergi, maka Huai. Subansia, beraninya kau. Subansia, apa maksud kontrak pemutusan ini? Aku tidak setuju. C, aku tidak perlu persetujuanmu. Kamu lihat baik-baik. Di surat pemutusan ada tanda tangan aslimu. Aduh, tolong bantu aku dong. C, kartu itu adalah tabunganku selama bertahun-tahun. Passwordnya adalah tanggal lahirmu, anggap saja ini. Denda karena membatalkan kontrak lebih awal. Kamu ngapain di bandara? Mau pergi kemana? Ingat apa yang aku bilang? Kalau kamu gak sayang aku lagi, aku akan hilang dari duniamu. Sekarang, aku akan pergi dari duniamu. Sudah Bansia, jangan ngambek lagi. Ini bukan saatnya manja. Asal kamu balik. Aku janji, aku akan umumkan hubungan kita. Subansia, kamu beneran mau ninggalin aku? Jangan mimpi. Kak Cie, kamu kenapa? Pergi. Konferensi pers ditunda dulu. Aku mau bawa Subansia pulang. Impianku jadi aktris papan atas. Jadi agen selebriti top. Aku buatkan kamu jahe hangat, minum biar enakan. Kamu sebenarnya benci banget sama aku ya? Aduh, Tanaman potku. Tomat kecil juga hilang.
kepala rumah tangga. Tolong selidiki. Sebelum Subansia pergi, sebenarnya apa yang terjadi? Ingat apa yang aku bilang? Kalau kamu gak sayang aku lagi, aku akan hilang dari duniamu. Sekarang, aku akan pergi dari duniamu. Sekarang, segera, langsung. Cari orang itu buat aku. Ini semua barang Nona Su nggak mau lagi, makanya aku ambil. Lepas bajunya. Ya, aku lepas. Aku lepas. Untukmu. Bansia, kamu beneran mau ninggalin aku? Aku buatkan kamu jahe hangat, minum biar enakan. Sama ini. Bansia. Kak Cie, ini aku. Kok kamu? Siapa suruh masuk? Keluar. Kak Cie, SI Subangsia ITU. Gak worth it kamu kayak gini. Mau pergi ya biarin aja. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu nemenin kamu. Yang Zen-Zen, kamu cuma hiburan buat aku. Berani-beraninya kamu disamain sama Bansia. Aku udah nemu akun anonim yang ngebully, sama berita buruk soal Bansia. Semuanya kamu bayar buzzer. Dasar perempuan jahat. Kalau bukan karena kamu, Bansia gak bakal pergi. Salah kamu semua. Kak Cie, aku salah. Aku tidak akan berani lagi seperti ini. Ampuni aku, Kak Cie. Aku sudah hamil anakmu, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Apa? Kamu hamil? Aku sudah melakukan pencegahan. Kamu sengaja. Kak Cie, aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Lupakan Subangsia, mulai sekarang. Kita bertiga hidup bahagia bersama. Boleh, kan? Kamu mau bawa aku kemana? Menggugurkan anak di perutmu. Kamu gila. Dia juga anakmu. Di dunia ini, banyak wanita yang ingin melahirkan anak untukku. Hanya Bansia yang pantas melahirkan anakku. Jangan. Aku mohon, aku tidak akan seperti ini lagi. Aku mohon. Jangan sakiti anakku, aku mohon. Jangan lukai dia. Aku mohon, aku tidak akan seperti ini lagi. Lepaskan aku, jangan. Kak Cie, aku mohon. Jangan sakiti anakku, aku mohon. Lakukan. Bersihkan. Jangan, Jangan. Cie, Subansia, aku tidak akan memaafkan kalian. Maaf, Pak, Anda menghalangi jalan saya. Kamu, Bansia, aku. Aku Zhao Yuanzhou. sudah beberapa tahun tidak bertemu, kamu berubah. Bansia, makan sosis panggang. Sudah ku bilang. Lihat. Dia lagi memberi makanan ke Subangsia. Kalian ngomong apa? Kami hanya tetangga. Lagi pula aku tidak suka orang gemuk, aku juga tidak suka orang yang tidak punya karakter. Orang harus tumbuh. Paman dan bibi menyuruhku menjemputmu. Ayo pergi. Duduk di depan saja. Kursi penumpang depan khusus untuk pacar. Aku tidak pantas duduk di sana. Aku tidak punya pacar.
Sebelum pulang, aku mau ke suatu tempat dulu. Kamu ingin nuansa seperti apa? Kamu yang atur saja. Dulu, hanya karena C bilang paling suka rambut panjang ini. Aku pertahankan selama 5 tahun untuknya. Hidup baru. Mulai dari awal saja. Zhao Yuanzhou. Cantik tidak? Cantik. Semoga beberapa hari lagi saat Kencan buta bisa memberi kesan yang baik pada lawan. Ken buta. Menurutmu aku gimana? Apa? Bukannya mau kencan buta? Menurutmu, aku gimana? Jangan bercanda, kita kan teman. Hanya bisa jadi teman? Zhao Yuanzhou. Kekasih dalam hidup datang dan pergi, tapi teman selamanya teman. Teman lebih langgeng daripada kekasih. Subangsia, kali ini kamu tidak berhak putuskan. Sudah. Yang Zen ini untukku, lalu atas namanya. Buat pernyataan minta maaf, bilang untuk sementara. Keluar dari dunia hiburan, bersihkan dia dari hubungan dengan akun kecil ini. Untuk beberapa akun buzzer yang paling ribut. Kirimin mereka surat somasi. Baik, Bos Chi. Kakak Sensen masih belum bisa dihubungi. Perlu tidak? Dia tidak penting. Ada kabar dari Subansia? Tidak, sejak Kak Sia hilang, banyak wartawan hiburan mencarinya. Banyak juga yang mondar-mandir di depan rumah orang tuanya, tapi sampai sekarang belum terlihat penampakannya. Pesankan tiket pesawat ke Haicheng untukku. Bansia sangat berbakti pada orang tua. Dimanapun dia, pasti akan pulang menjenguk orang tuanya. C, kamu sudah kembali. Maaf, aku kok malah ketiduran. Terima kasih sudah mengizinkanku. Biarkan aku tinggal di rumahmu. Aku akan pindah kembali ke rumah orang tua. Semoga tidak merepotkan. Masa sih? Bukannya kamu bilang kita teman? Tinggallah di sini. Selama yang kamu mau. Maaf, Zhao Yuanzhou. Aku tidak sengaja menyakitimu. Zhao Yuanzhou, kok bisa kamu? Sudah kukatakan, setelah aku ke Haicheng, urusan perusahaan. Jangan cari lagi. Bos Chi, bukannya dulu Anda suruh aku cari tahu. 100.000 per informasi terbaru tentang Sia. Ada yang melihat Subansia sedang di kafe di pusat kota, berkencan dengan seseorang. Berkencan. Sopir, putar balik. Ya, Subansia hanya milikku. Siapa yang berani bersaing denganku? Aku tidak pernah menyangka calon suami yang ayahku perkenalkan. Ternyata adalah kamu. kita tumbuh besar bersama, saling mengenal dengan baik. Akulah yang paling cocok untukmu. Bansia, berikan aku kesempatan untuk mengejarmu. Subansia. Berani-beraninya kamu menerima. Bansia. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Chi, kita sudah putus, tolong jaga sikapmu. Pulang denganku.
Lepaskan, Tuan K. Tidak dengar apa yang pacarku katakan? Kalian sudah putus, tolong jaga sikapmu. Pacar? Aku dan Subansia sudah bersama. Lebih dari 5 tahun. Kamu siapa? Bansia. Masalah yang Zen-Zen. Sudah kuselesaikan, dia tidak akan mengganggu hubungan kita lagi, dan barang-barang yang kamu buang sebelumnya. Sudah kukembalikan satu persatu, pulang denganku. Kita akan seperti dulu lagi, oke? Cie, sampai kapan kamu akan menggangguku? Terakhir ku katakan, kita sudah putus. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput, beberapa hal yang hilang. Bisa ditemukan kembali, tapi beberapa hal. Hilang ya hilang, tidak akan kembali lagi. Ketika kamu mengkhianatiku berulang kali, kamu seharusnya tahu akan ada hasil seperti ini. Aku tidak setuju. Pulang ke Jing denganku, aku akan berbuat lebih baik untukmu. Ayo. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Lepaskan dia. Jangan berkelahi lagi. Kalau kamu berkelahi lagi, pulang aku akan lapor ke Tante Zhao. Pulang. Aku akan mengobatimu. Cie. Katakan, apakah kita akan berpisah suatu hari nanti? Tidak, aku akan selalu mencintaimu, kita akan seperti bersama-sama bahagia dalam dongeng. Jika suatu hari kau tidak mencintaiku, aku akan menghilang ke duniamu selamanya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak diizinkan pergi. Apalagi yang kau lakukan? Urusan pribadi, mari kita bicara tentang bisnis. Aku sudah memberimu kerusakan yang dilikuidasi. Bansia, Anda adalah artis top Y. Kerusakan yang dilikuidasi Anda bukan 3 juta, tapi 1 miliar. Kau benar-benar singa. Kau benar-benar menjijikan. Selama aku bisa mempertahankannya. Apa yang bisa kau lakukan, Bansia? Aku tahu berapa banyak uang yang kau miliki. Kembali denganku, bahkan seluruh Y milikmu. Jangan khawatir, jangan hanya 1 miliar. Aku memberikannya untuknya. Hanya kau. Ini adalah 1 miliar. Perkenalkan diri Anda ke film dan televisi. Zhao Yuanzhou. Ternyata Anda adalah film Musia. Bos misterius di belakang. Musia. Xiao Yuanzhou. Kau benar-benar terlihat jelas. Tidak heran ketika saya pertama kali memasuki lingkaran. Aku melemparkan cabang zaitun ke kepalaku sebagai penghibur. Tapi kenapa kau melakukan ini untukku? Kau tidak ingat? Aku bilang ketika aku masih muda. Tumbuh. Aku akan melindungimu. Aku ditutupi oleh Zhao Xiaopang. Kau tidak boleh menggertaknya. Ha! Bansia, terima kasih sudah menunggu. Aku akan melindungimu. Bos Ci, bisakah kita pergi sekarang? Bos Ci. Dibandingkan dengan teman masa kecil Bansia, 5 tahun. Ini benar-benar bukan apa. Apakah sakit? Aku akan mengetuk. Tidak sakit. Ya, Zhao Xiaopang. Saya belum pernah melihatnya selama beberapa tahun. Karena aku ingin melindungimu, Bansia, aku tahu. Aku tidak cukup baik sebelumnya, jadi kau tidak suka aku. Tapi sekarang, Pada hari aku terlibat skandal, ada orang misterius yang mengirimiku pesan. Itu kamu, kan? sutradara yang?
Aku kirim sesuatu ke emailmu. Coba kamu lihat. Aku sudah tahu sebelumnya kalau kamu bersama Cie. Aku tidak ingin mengganggumu, jadi hanya bisa diam-diam memperhatikanmu. Terima kasih, Zhao Yuanzhou. Cie, bagaimana dia bisa punya WeChat baruku? Bansia. Kamu kembali mencariku. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu bukan Bansia. Kakak Cie, kamu tidak mengenalku lagi? Aku adalah Bansia MU. Kamu benar-benar Bansia? Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Baik. Bansia. Yang Zhen. Kok bisa kamu? Kakak Cie, kalau bukan aku, siapa lagi? Kamu keluar, keluar. Kalau kamu suruh aku keluar, aku langsung keluar, bukankah itu? Sangat tidak bermartabat. Yang Zhen, berani sekali kamu berbicara seperti itu padaku. Cie, karierku hancur, anakku juga hilang. Kamu juga jangan berharap bisa tenang. Aku sarankan, sebelum kamu bertindak terhadapku, sebaiknya cek dulu di internet. Jangan kira dengan merebut ponselku, semua masalah selesai. Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut kehilangan. Aku sekarang... Jadi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin kamu umumkan, aku ingin menjadi nyonya pemilik Huai. Aku ingin kamu gunakan semua sumber daya untuk membuatku terkenal. Kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Yang Zhen. Mau mengancamku dengan foto ranjang? Apa kamu tidak tahu diri? Bagaimana jika aku punya bukti kamu menghindari pajak? Kakak Cie. Mulai sekarang, lebih baik kamu lakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Hal-hal gila. Senyum dong. Bansia. Kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu pasti akan kembali menjenguk orang tua. Tenang saja, soal di internet, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Apa yang sedang dibicarakan di internet? Dia bilang, mungkin tentang Yang Zhen, yang mengumumkan hubungan mereka dengan foto diranjang. Sekarang mereka berdua di dunia hiburan. Sudah menjadi pasangan sejoli, selamat ya. Pasci. Kamu diam saja, di sini bukan tempatmu bicara. Pergi sana cari tempat yang lebih nyaman. Yang harus diam itu kamu, kita sudah putus. Tolong jangan ganggu aku lagi. Mengganggu hidupku. Ayo, orang tuaku pasti sudah tidak sabar menunggu. Kamu mau membawanya bertemu orang tua? Zhao Yuanzhou, aku beritahu kamu. Wanita ini sudah kutunggangi selama 5 tahun. Kamu tidak keberatan? Cie, aku belum mati. Siapa yang mengizinkanmu? Mengganggu anak perempuanku? Cie, perbuatanmu terhadap Bansia. Tidak akan kami maafkan, percayalah. Bansia, selama ini, aku dan ayahmu melihat berita, hampir mati khawatir. Syukurlah sekarang kamu akhirnya pulang.
Ibu, ayah, maafkan aku, sudah membuat kalian khawatir. Subansia. Sejak kecil aku mengajarimu untuk rendah hati, mengalah, mengerti dan baik hati. Bukan untuk diperlakukan seperti ini, 5 tahun, 5 tahun. Kamu membiarkan sampah ini memperlakukanmu seperti ini. Kenapa tidak pulang dan memberitahu kami? Ayah, maafkan aku salah. Seharusnya tidak menyembunyikan ini dari kalian. Kenapa kamu memukul Bansia? Bansia sudah cukup menderita di luar. Bansiaku, selama ini kamu sudah bekerja keras. Ciyi, percayalah, jangan pernah mengkol lagi. Di depan keluarga kami, bagaimanapun Bansia ke depannya, tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia tidak bisa menikah karena hubungannya denganmu, aku akan menghidupinya seumur hidup. Ayah, Paman, Bibi, tolong izinkan Bansia menikah denganku. Kalian tahu, aku sudah lama menyukai Bansia. Cincin ini sudah aku siapkan sejak kita bertemu kembali. Bansia, maukah kamu menikah denganku? Aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, biarkan aku mati mengenaskan. Kamu mau? aku mau. Cie, kamu mau bunuh diri dengan minum? Subansia dia sudah mau menikah. Kamu pura-pura biar siapa? Cepat bangun. Zen. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Bansia tidak akan putus denganku. Salah. Cie, tanya hatimu sendiri. Kamu bilang terus-terusan. Kamu cinta Subangsia. Tapi kenapa kamu tidak tahan sedikit godaan dunia hiburan? Cintamu terlalu murah, seperti selebaran di pinggir jalan. Semua orang dapat bagian, kepergian Subansia. Juga karena kamu pikir, Subansia tidak bisa hidup tanpamu, itu kamu. Yang selingkuh berkali-kali. Menginjak-injak perasaan Subansia, yang menyebabkan biang keroknya adalah dirimu sendiri. Ini semua salahmu. Jelas-jelas kamu. Halangan. Kamu sadarlah sedikit. Ada acara kencan, sudah menghubungi kita. Aku sudah setuju, kamu 2 hari ini. Rapi can derima. Pergi. Bos Ci, barangnya sudah diterima? Kamu siapa? Mau apa? Cuma mau uang, Bos Ci. Tidak perlu tahu siapa aku, kamu cukup tahu. Aku punya info rahasia Subansia. Subansia sudah mau menikah. Kenapa tidak cari tunangannya? Cari aku buat apa? Bos Ci, buat APA pura-pura tidak tahu. Buka amplopnya, lihat saja. CP Cie dan Nona Yang. Sedang panas-panasnya, kalau sampai orang luar tahu tentang barang ini. Kamu mengancamku. Hah? Kalau aku tidak kasih? Bos Ci, lebih baik lihat dulu barang di tanganmu. Subansia, akhirnya aku menunggumu. Silakan ayah menggandeng tangan putrinya dan menyerahkannya ke mempelai pria. Kak Cia, Subansia sudah menikah, kamu pergi. Juga tidak bisa mengubah apapun, pulang denganku, ya? Pergi. Bukan urusanmu. Cie, kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan
Membocorkan bukti penggelapan pajakmu ke internet membuat Huai bangkrut dan menghancurkan reputasimu. Terserah. Cie, aku salah. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Aku tidak akan menyalahkanmu apapun yang kamu lakukan. Aku tidak akan menyalahkanmu meski kamu menggugurkan anak kita. Jangan. Jangan pergi, oke? Yang Zen, yang kucintai dari awal sampai akhir adalah Subansia. Apapun yang ingin kamu lakukan, itu hakmu. Aku tidak akan lagi dikendalikan olehmu. Cie, Subangsia. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua. Selamat Kapten Penggiatan Baru. Sekarang kalian telah tiba di pantai kebahagiaan kalian sendiri. Di Depan. Semua keluarga dan teman-teman yang hadir. Kalian akan menyelesaikan ritual cinta ini. Tuan Zhao Yuan Shou, sang mempelai pria, dan Subansia, sang mempelai wanita, resmi menjadi suami istri. Dan akan melindungi, menyayanginya selamanya. Apakah kamu setuju? Aku setuju. Subansia, sang mempelai wanita. Apakah kamu setuju? Untuk menjadi istri dan Tuan Zhao Yuan Shou. Dan menjadi suami istri? Aku tidak setuju. Jangan setuju dengannya. Cie, kamu gila? Apa yang kamu lakukan di sini? Bos Ci, kamu terus-terusan mengganggu istriku, sekarang bahkan terang-terangan menantang pernikahanku. Aku sarankan kamu tahu diri, kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Zhao Yuan Shou. Yang tidak tahu diri adalah kamu. Aku dan Bansia sudah bersama selama 5 tahun. Aku adalah cinta pertamanya, juga ayah dari anaknya. Kamu hanya teman masa kecil, hanya cadangan saja. Mempelai wanita menikah dalam keadaan hamil. Bos Zhao, ini namanya jadi ayah tanpa usaha. Cie, kamu ngomong apa? Bansia, aku sudah tahu. Tentang anak itu. Aku rela melepaskan segalanya. Tapi aku tidak bisa menerima kau mengandung anakku. Lalu menikah dengan pria lain. Aku tahu. Kau masih mencintaiku, kan? Beri aku kesempatan lagi. Maafkan aku, pulanglah bersamaku. Mari kita anggap tidak ada yang pernah terjadi, oke? Cie, tidakkah kau sadar kalau kau seperti ini? Sangat konyol? Ya. Aku dan dulu memang punya anak, tapi dia sudah lama meninggal. Mati karena kau yang membiarkan dan mengabaikan. Siapa bilang kau sakit haid? Kau keguguran. Anakmu hilang. Bagaimana mungkin anak bisa hilang? Kau bohong padaku, kan Bansia? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kak Cie. Sekarang, anaknya juga hilang, menurutmu. Apakah ini karma untukmu? TAPI. Tak apa Subansia, dia tidak mau. Memberimu anak, aku mau. Pulanglah bersamaku, oke? Aku bisa memberimu anak. Banyak-banyak anak. Pergi sana. Sudah kukatakan, di dunia ini, hanya Subansia yang bisa melahirkan anakku. Bansia, anaknya hilang, tak apa. Kita mulai lagi, kita akan punya. Banyak-banyak anak, aku bersumpah, akan menjadi suami dan ayah yang baik. Bos Ci, perkataan istriku. Tidak kau mengerti? Kenapa kau di sini tak tahu malu? Diam kau. Kau tak berhak bicara di sini. Kuberitahu, Bansia dan aku sudah 5 tahun bersama, jangan berpura-pura. Orang baik, dia mengandung anakku, kau benar-benar tidak keberatan? Semua ini sudah kuketahui sejak lama. Malam itu, aku yang mengantar Bansia ke rumah sakit. Aku melihatmu pergi dengan wanita lain. Melihat Bansia terjatuh tak berdaya. Melihatnya dilarikan ke UGD. Melihatnya kehilangan anaknya. Kau yang mengantarku ke rumah sakit. Kenapa tidak kau beritahu aku? Aku sakit kau keluar, sakit kau sini, sakit kau tidak tahu. Bagaimana menghadapiku? Bodoh. Cie, inilah perbedaanmu dengan Zhao Yuanzu. Bersamamu, yang kudapat hanyalah penderitaan tak berujung. Sedangkan Yuanzu, dia mencintaiku, menghormatiku,
Dialah yang membuatku tahu apa itu cinta sejati. Cinta bukan meminta dan memiliki, cinta adalah memberi dan merelakan. Zhao Yuanzhou, aku sangat bersyukur menikah denganmu. Listrik mati. Apa yang di lantai? Kok licin banget? Itu oli. Ada yang mau bakar. Cepat lari. Ben Xia. Hahaha. Subansia, kamu juga merasakan ini. Aku tidak bahagia. Kamu juga jangan berharap bahagia. Yang Zen, kamu yang melakukan ini? Ya, aku yang lakukan. Terus apa? Sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Yuan Yo. Ban Xia. Jangan pergi. Kalau mati, kita mati bersama. Jangan pergi. Lepaskan aku. Jangan pergi. Ban Xia. Tenang, aku di sini. Jangan dekat. Zhao Yuanzhou, selama ada kamu, aku tidak takut. Cepat pergi. Pengganti masih di sini. Bawa mereka keluar. Ben Xia. Tidak bisa. Anakku masih di dalam. Apinya terlalu besar. Jangan masuk. Kau Kak-Ci, kamu hilang? Kalau masuk sekarang, kamu bisa mati. Kalau mati, aku mau mati bersama Subansia. Bansia, kamu gimana? Aku baik-baik saja, ayah. Cuma kaki keseleo. Lalu kenapa masih dipeluk? Ambulans segera datang. Jangan dipaksakan. Pergi ke rumah sakit dulu, baru lihat nanti. Aku benar-benar baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Bagus, Yuan Yo. Turunkan aku. Aku ingin melanjutkan pernikahan. Tolong bantu kami. Mikir caranya, ya. Ya baik, pengantin wanita, Ibu Subansia. Apakah kamu bersedia untuk menjadi istri dari Tuan Zhao Yuanzhou? Menikah, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun miskin. Kamu bersedia merawatnya seumur hidup, bersama-sama menciptakan masa depan yang indah. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Ibu Yang Shenshen, kamu diduga melakukan pembakaran. Ikut kami. Kau Kak-Ci, aku takut. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong aku, ya? Aku tidak mau masuk penjara. Chia Gon, kamu juga ikut. Bawa pergi. Kakak Cie, aku benar-benar tidak gila. Aku mohon, suruh mereka melepaskanku, ya? Aku tahu catatan rumah sakit jiwa itu adalah hasil pemalsuan yang kubuat. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Percobaan pembakaran hanya dihukum 3 tahun, terlalu ringan untukmu. Kau ingin keluar dari rumah sakit jiwa ini? Itu tergantung padaku. Cie, jangan bermimpi bisa mengendalikan segalanya. Kalian dengar? Aku tidak gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau ingin keluar dari rumah sakit jiwa ini? Aku sudah membelinya. Kalau mau keluar, itu tergantung padaku. Kakak Cie, bukan. Bos Chi. Aku tahu salahku, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon, lepaskan aku, ya? Lepaskan kau. Biar kau lanjut menyakiti Subansia. Mimpi. Kau membunuh anakku. Dan menyakiti Subansia. Sisa hidupmu akan kau habiskan di rumah sakit jiwa ini. Ciyi, kau akan mati menjenaskan. Aku akan menunggu dan melihat akhirmu di sini. Cia, lepaskan aku. Cia.
Hari ini malam pengantin kita masih sibuk kerja. Masalah di pernikahan terlalu besar, aku harus segera hubungi PR untuk menanganinya. Maaf, mengabaikanmu. Kerjaan tidak akan pernah habis. Xiao Buding, hari ini hari pertamamu sekolah, harus kuat, ya? Ja. Bansia, yang harus kuat itu kamu, ya? Xiao Buding, mamamu semalam tahu. Kau akan sekolah, menangis semalaman. Mama, aku akan kuat. Tapi mama juga jangan. Sembunyi-sembunyi menanjus. Mama kan bintang film. Kalau menangis jadi jelek. Bis sekolah hampir datang. Ayah, mama, cepat pergi. Sampai jumpa, ayah mama. Akhirnya Xiao Buding pergi. Selanjutnya, adalah dunia berdua kita. Xiao Buding dengar pasti sedih. Kau pikir selama ini, selalu sibuk urusan Xiao Buding. Atau sibuk kerja. Waktu selanjutnya. Temani aku, ya? Ya. Paman, ngapain mengintip ayah mamaku? Xiao Buding. Kok tahu namaku? Kamu bukan penculik seperti yang dikatakan ibu. Jangan tangkap aku. Aku anak yang baik. Aku bukan penculik, aku baru saja mendengar ayah dan ibumu memanggil namamu. Karena kasihan melihatmu, ini aku kasih permen. Setiap kali aku sedih, aku makan permen. Lalu jadi senang. Kamu Xiao Buding kan? Bus sekolah datang menjemputmu. Selamat tinggal, Paman. Bansia. Jika anak kita bisa lahir dengan selamat, pasti sama lucunya dengan Xiao Buding. Bos Ci, aku akan cari kakak Xia. Ajak dia menemuimu untuk terakhir kali, ya? Tidak usah. Aku sudah terlalu banyak menyakitinya, tidak ingin dia melihat keadaanku sekarang. Setelah aku meninggal, tolong bantu aku satu hal. Baik, Bos Ci. Katakan saja, pasti kulakukan. Kakak Xia, Bos Cija. Sudah pergi. Sebelum pergi, dia memintaku menyerahkan beberapa barang padamu. Sudah pergi. Apa maksudnya? Bos Ci, dia menderita kanker selama bertahun-tahun. Selalu aktif menjalani pengobatan. Tapi kondisinya tidak terlalu baik. Tadi malam dia sudah meninggal. Bagaimana bisa? Bonsai tomat kecil ini Bos Ci dalam beberapa tahun terakhir selalu membawanya dan merawatnya dengan baik. Di saat-saat terakhirnya, dia mengandalkannya untuk melewati kemoterapi berulang kali. Oh ya, ada lagi, kontrak pengalihan saham ini. Ini wasiat Bos Ci. Dia menyerahkan Huai padamu sebagai kompensasi untukmu. Subansia tahun ini. Aku selalu diam-diam memperhatikanmu, melihatmu memiliki anak. Melihatmu memenangkan penghargaan aktris terbaik, sungguh dari hati. Aku sangat bahagia untukmu. Aku tidak punya banyak waktu lagi, jika dalam hidup ini. Ada satu penyesalanku, yaitu tidak mendapatkan maafmu. Maafkan aku, Subansia, aku tahu. Luka yang kuberikan padamu tidak bisa terobati. Tapi aku masih berharap, kamu bisa memaafkanku. Huai adalah hadiah yang kutinggalkan untukmu. Semoga kamu selalu bahagia. Dengan cinta, Cie. Surat terakhir. Cie, aku memaafkanmu, Huai yang kau tinggalkan. Aku sudah menyuruh orang untuk mengelolanya dengan baik. Keuntungan setiap tahun akan langsung disumbangkan ke Asosiasi Perlindungan Anak. Berdoa untukmu dan anak kita yang belum lahir. Bisa tak,